Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine. I am fine too. Thank you very much for joining this class today. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Oke, nah, in this meeting we will continue our material. Kita akan lanjutkan materi kita. But before we begin our learning today, let's pray based on your belief. Silakan kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Pray, begin. Finish, selesai. Oke, I will check your evidence in this meeting ya. Oke ya. Please say your name ya. Ordering from the in front of until the end ya. Oke. What's your name? What's your name? Oke ya. Oke, kita sambil bilang what's next. Oke, next. Muhammad Siti next. Oke, Muhammad Reza next. Kak Deva, oke next. The yellow jacket, oke. Next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke. Oke, jelas? Oke, thank you. Nah, kita sambil berlatih fokus ya. Oke, ada sedikit game. Nah, kalau letter game ya. Kalau letter warna huruf. Nah, oke. Oke ya. Namanya color letter game ya. Jadi game warna huruf atau warna. Nah, yang warna huruf kita fokus pada warna huruf. Oke. Kita bisa cek fokus kita. Oke. Kita mau musik ya, jadi biar fokus ya. Nah, oke, sebentar ya. Nah, jadi fokus pada warna tulisan. Tulisannya warna apa ya? Fokus pada warna tulisan, warna tulisannya. Ya, oke, warna tulisan, warna kata. Oke, benar. Oke. Yellow. Oke. Nah, fokus ya. Kita jangan fokus semua ya. Oke, nah. Fokus. Nah. Oke. Next kita akan ke sini nih ya. Oke. Simbol past tense. Kita akan ke simbol past tense. In
the previous meeting kita sudah bahas simple present tense. Present tense, oke. Tenses yang membahas tentang kejadian ya yang biasa kita lakukan pada waktu-waktu tertentu atau sesuatu yang sudah menjadi fakta atau kebenaran umum. Nah, karena kita di simple past, kira-kira kejadiannya kapan sih? Masa lalu. Masa lalu. Nah, oke, jadi kita akan kembali ke masa lalu, kejadian yang sudah pernah kita lakukan atau pernah kita kerjakan di waktu tertentu. Nah, jadi simple past tense adalah tenses yang membahas atau membicarakan menerangkan tentang sesuatu yang sudah terjadi di waktu yang lampau dan pernah terjadi atau setidaknya sudah terjadi sebelum hari ini, mungkin kemarin lusa, tahun lalu dan sebagainya. Nah, bisa juga untuk to express something ya atau events about or variation of holiday. Jadi bisa juga ketika kita ingin menceritakan apa yang sudah kita lakukan saat liburan atau saat kita tamasya, kita bisa gunakan simple past tense. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, what is it? Beach. Nah, oke. Suka liburan ke pantai? Nah, kalau ke pantai ngapain? Lihat laut. Lihat laut, oke. Main pasir. Lihat orang. Oke, lihat orang, oke ya. Nah, jadi di pantai. Nah, oke. Terus next, bisa di candi. Pernah ke candi mana saja? Oke,
stop jadi stop, ya, flip jadi flip. Nah, seperti ini. Nah, selebihnya selain 1, 2, 3 maka back to dashboard. Hampir semua verb 2 ini ditambah ini. Samping kita hafalan ya, tapi beberapa kita bisa buka. Nah, itu adalah regular verb. Nah, jadi ibarat kata misal regular verbnya ini, misalnya kita tinggal tambah ed ya, bisa verb 2 sama misalnya this. Watch jadi tambah ed. Nah, seperti itu ya. Open jadi open ya, pakai ed. Cook jadi cook. Oke, order tinggal watch jadi watch. Oke, sorry kembali. Oke. Oh, sama atas. Nah, terus ketika dia endingnya kita tinggal tambah J ya. Nah, oke. Menyukaimu, berpindah ya. Oke, oke ya. Open. Nah. Terus, oh ya, benar ya. Nah, setelah itu ya. Oke. Terus ketika endingnya Y kita menjadi tambah Y ya. Nah, ya.
Sama ya, sweat. Ini prinsipnya kayak yang di atas ya. Oke, nah. Oke ya. Benar ya. Sama. Meet, bertemu. Oke, sip.
Rajin bijinya. Terus bagaimana kita membentuk? Nah, bagaimana kita membentuk pola verbal? Polanya visible. Nah, untuk membentuk verbal kita butuh yang namanya kata bantu, yaitu did. Did untuk semua subjek, entah itu A, B, D atau C, E, dia akan menggunakan did ya. Nah, misal polanya ya subjek plus verb 2, verb positif, negatif subjek plus did plus not verb 1, verb 2 turun ke verb 1. Interrogatifnya did plus subjek plus verb 1 ya. Jadi ketika kita di past kita gunakan verb 1 juga. Nah, maka dari itu kita tadi belajar regular dan irregular. Nah, misal I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Aku tidak bermain sepak bola kemarin. Berarti I, terus kita butuh kata baru did. Berarti I did not. Terus ini kembali ke verb 1, verb dasar I did not play football yesterday. Interrogatifnya tinggal dibalik. Did I play football yesterday? Ya, apakah aku bermain sepak bola kemarin? Ini regular form. Kalau misal irregular form, I drank a cup of coffee last week. Aku minum secangkir kopi minggu lalu. Negatifnya I terus diturunkan I did not drink verb 1 a cup of coffee last week. Interrogatifnya did I drink? Apakah aku minum ya? Did I drink a cup of coffee last week? Nah, jadi kita perhatikan dia regular atau irregular ya, karena kita nanti akan gunakan verb 1. Oke, kita pakai regular verb, oke? My sister interrogatif sorry ya. Kamu makan nasi goreng tuh hari? The student did a homework last night. Did not. Kembali verb 1. Did not. Oke. Interrogatif. Sekali lagi, my teacher taught an English lesson. English lesson. Oke, interrogatif. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk membentuk verbal kita gunakan did ya sebagai kata bantu. Nah, oke.
Bisa ini ya. Nah, saya tambahkan saya monyet, terus monyetnya lucu. Nah, saya ambil itu ya. Kita akan coba. Bisa. Kita gunakan kedua. Bisa kami bilang aku verbal ya. Verbal dan tubuhnya mas. Saya sampai. Darahnya sangat sejuk, darah saat itu ya, berarti lapar, kita nominal ya. Jogja. Saya mengunjungi kebun binatang. Oke, saya melihat monyet. Misalnya, kedua, monyetnya lucu berarti daun. Bus, jadi ini menceritakan kondisi saat dia bergurau ya. Jadi konsepnya kita menggunakan pasren. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita coba. Oke, nah ini satu kali lagi. Saya pergi ke Jogja di hari Minggu. Minggu weekend bisa ya.